Baik, perkenalkan nama saya Cantika Aulina Dwi Maharani dengan NIM akhir 155. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam dinasti Safawiyah. Nah, jadi dinasti Safawiyah pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi ini tuh berasal dari sebuah gerakan tarekat yang terdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan dan Iran. Nah, kemudian tarekat ini tuh diberi nama sebutan dengan tarekat Safawiyah yang didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan dinasti Turki Utsmani di Asia Kecil. Nah, nama Safawiyah sendiri ini tuh diambil dari nama yang pendirinya itu bernama Safi al-Din pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Nah, pada mulanya itu tuh gerakan tarekat Safawiyah ini tuh bertujuan untuk memerangi orang yang beringkar atau orang yang biasanya tuh mereka sebut dengan ahlul bid'ah. Kemudian gerakan politik. Jadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama ini tuh murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Nah, kemudian di bawah pimpinan Ismail ini dengan pasukan Kizibas pada tahun 1501 Masehi ini tuh mengalahkan yaitu Akakonyunlu di Sorur dekat Nakachifan yang kemudian itu menaklukkan Tabriz, ibu kota Akakonyunlu. Nah, di Tabzir ini tuh pada tahun 1501 Masehi ini tuh Ismail memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kota Tabriz. Nah, kemudian pemimpin tarekat Safawiyah ini tuh terdiri ada 7. Yang pertama itu tuh Safi al-Din yang berdiri pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Nah, yang kedua Sadar al-Din Musa yang berdiri pada tahun 1334 sampai dengan 1399 Masehi. Nah, yang ketiga yaitu Khawaja Ali yang berdiri pada tahun 1399 sampai dengan 1427 Masehi. Dan yang keempat ada Ibrahim yang berdiri pada tahun 1427 sampai dengan 1447 Masehi. Dan yang kelima ada Junaid yang berdiri pada tahun 1447 sampai dengan 1460 Masehi. Dan yang keenam ada Haidar yang berdiri pada tahun 1460 sampai dengan 1494 Masehi. Dan terakhir ada Ali yang berdiri pada tahun 1494 sampai 1501 Masehi. Nah, kemudian di sini ada pemimpin kerajaan Safawiyah yang terdiri dari 10. Yang pertama Ismail. Nah, Ismail berdiri pada tahun 1501 sampai dengan 1524. Nah, yang kedua ada Tahmas I itu tuh berdiri pada tahun 1524 sampai dengan 1576 Masehi. Dan yang ketiga ada Ismail II yang berdiri pada tahun 1576 sampai dengan 1577 Masehi. Yang keempat ada Muhammad Kudabanda yang berdiri pada tahun 1577 sampai dengan 1787 Masehi. Yang kelima ada Abbas I yang berdiri pada tahun 1588 sampai dengan 1628 Masehi. Nah, yang keenam ada Safi Mirza yang berdiri pada tahun 1628 sampai dengan 1642 Masehi.
Yang ketujuh ada Abbas II yang berdiri pada tahun 1642 sampai dengan 1667 Masehi. Yang kedelapan ada Sulaiman yang berdiri pada tahun 1667 sampai dengan 1694 Masehi. Yang kesembilan ada Hussein yang berdiri pada tahun 1694 sampai dengan 1722 Masehi. Yang terakhir ada Tahmasp II yang berdiri pada tahun 1722 sampai dengan 1782 Masehi. Kemudian ada Sultan pertama yaitu Ismail I. Jadi Sultan Ismail I ini berkuasa kurang lebih 23 tahun pada tahun 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Nah, pada 10 tahun pertama ini kekuasaannya itu dia berhasil menguasai seluruh wilayah di Persia. Nah, yang kemudian berusaha ekspansi kekuasaan ke wilayah Turki Utsmani tetapi mengalami kekalahan. Nah, dari kekalahan tersebut itu membuat semangat Sultan Ismail ini menurun. Nah, setelah itu dia hidup menyendiri, berhura-hura dan berburu. Dengan pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Kizilbash yang bersaing dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin dinasti Safawiyah. Kemudian lemahnya 3 pengganti Salim. Yang pertama itu Sultan Tahmasp I pada tahun 1527 sampai dengan 1576 Masehi. Pengganti Sultan Ismail masih terus melanjutkan rasa permusuhan dengan dinasti Turki Utsmani yang disertai dengan peperangan yang masih terjadi beberapa kali. Nah, demikian juga pada masa Sultan ketiga ini Ismail II pada tahun 1576 sampai dengan 1577 Masehi, dan keempatnya itu Muhammad Kudabandar pada tahun 1577 sampai dengan 1587 Masehi. Nah, di tangan 3 sultan itu keadaan dinasti Safawiyah itu menjadi lemah. Nah, akibatnya itu terkurasnya tenaga menghadapi peperangan dengan Turki Utsmani yang lebih kuat. Juga karena di internal dinasti Safawiyah sendiri. Dan masih sering terjadi karena pertentangan antar kelompok. Kemudian kejayaan Shah Abbas I. Puncak kejayaan dinasti Safawiyah memerintah selama 40 tahun pada tahun 1588 sampai dengan 1628 Masehi. Yang mampu mengatasi berbagai kemelut politik internal dan berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya direbut ke kerajaan lainnya. Nah, langkah pemulihan kekuasaan yang pertama ini menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash dengan membentuk pasukan baru dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Circassia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang disebut dengan pasukan. Yang kedua ada mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagai wilayah Luristan serta berjanji tidak menghina 3 khalifah dalam Islam. Nah, ekspansi kekuasaan Abbas I ini pada tahun 1597 Masehi ini memindahkan ibu kota ke Isfahan. Pada tahun 1598 Masehi ini menyerang dan menaklukkan Herat dan menyerang dan merebutkan kembali wilayah Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Nah, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi dinasti Safawiyah ini jauh lebih unggul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan 2 dinasti lainnya dalam waktu yang sama, yaitu Turki Utsmani dan Mughal. Nah, dinasti Safawiyah ini berhasil membangun lembaga Syiah, sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan dibiayai oleh pendapatan negara. Abbas I ini Safi Mirza pemimpin yang lemah sehingga pemerintah ini menurun dan wilayah kekuasaan lepas. Kota Kandahar direbut dinasti Mughal. Lalu Abbas II adalah sultan yang suka minum keras sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia.
Nah, akhir dinasti Tahmas II dengan dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia memproklamirkan dirinya ini sebagai raja di Persia dengan pusat kekuasaan di kota Astarabad. Kemudian tahun 1729 Masehi, pasukan Nadir Khan ini tuh dari suku Afsar mengalahkan Raja Ashraf yang berkuasa di Isfahan dan Ashraf terbunuh. Kepemimpinan ini diserahkan kepada Tahmas II. Nah, 3 tahun kemudian Sultan Tahmas II ini tuh dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III atau disebut dengan anak Tahmas II yang saat itu tuh masih sangat kecil. Nah, 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan ini tuh mengangkat dirinya sebagai Sultan yang menggantikan Abbas III. Nah, kemudian faktor mundurnya kerajaan Safawi. Konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani yang dilandasi perbedaan mazhab antar kedua kerajaan. Dekadensi moral yang melanda sebagai para pemimpin kerajaan Safawi. Nah, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I yang tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Kilzibas atau Berat Merah. Kemudian konflik internalnya itu dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.